Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin, dikumpulkan orang-orang itu pada satu lapangan. Fayunadi munadin, maka berserulah oleh penyeru dari sisi Allah, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji', mana orang-orang yang dulunya renggang lambung mereka daripada tempat tidurnya. Fayaqumuna, maka mereka berdiri, wahum qalilun, dan mereka itu sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka mereka masuk ke surga tanpa dihisab lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, qalat Ummu Sulaiman ibni Dawud alaihi salam, berkata oleh ibunya Nabi Sulaiman bin Dawud kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, ya bunayya, duhai anakku, la tuksirin nauma bil laili, jangan memperbanyak olehmu akan tidur di malam hari. Fa inna man yuksirun nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamah, maka sesungguhnya orang yang memperbanyak tidur pada malam hari akan datang ia padahal miskin pada hari kiamat. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, dan berkata Imam Ghazali rahimahullah, i'lam anna al-laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'atan, ketahui olehmu bahwa malam dan siang itu 24 jam. Fala yakunu naumuka fiya aksara min samani sa'atin, maka jangan ada tidurmu pada malam hari lebih dari 8 jam. Fayakfika, maka memadai akan kau ini, ista, jika kau hidup sittina sanatan 60 tahun, antudai'a minha isyrina sanatan, bahwa kau sia-siakan dari 60 tahun itu akan 20 tahun. Wahiyya sulus, dan 20 tahun itu sepertiga umur. Wallahu a'lam. Segini ngaji kita. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara adabun naum, etika tidur dalam Islam. Di antara adabnya tidur tuh, pertemuan yang lalu dijelaskan jangan sampai kita tidur pakai kasur yang empuk, pakai AC, bisa kita tidurnya nyenyak, pulas, bangun subuh, rugi. Saya banyak di rumah tidur di luar, di tempat ngobrol lebih enak. Tidur tuh jangan yang nyenyak-nyenyak, jangan. Kenapa? Nanti kita rugi kalau malamnya ngorok. Rugi.
rugi besar. Malam tuh harus diupayakan melek. Biar kata 15 menit, setengah jam, kudu bangun. Kalau nggak bisa karena kita capek, sebelum tidur aja dah. Sebelum tidur sholat 4 rakaat. Wis bacanya surat langganan, kuliah, hafal nggak? Langganan, kenapa lah kalau langganan? Cipulir biar kata di pojok juga ketemu, sebab kuliah kulu. Dah habis itu tidur. Namanya disebut qiyamul lail, ibadah malam, tapi bukan tahajud, sebab kita enggak tidur. Malam tuh kudu ibadah, jangan enggak ibadah. Itu mau bikin majlis ratibannya mau sebentar ngobrolnya ini nih, sampai adzan subuh ngobrol aja. Ada yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ada hadis diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dari Sayyidatuna Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Untung hujan udah nyampe mari, kalau enggak pere lagi. Saya dapat WA dari Lutfi jam 4 apa dia WA, ini kalau hujan libur aja, kata gitu. Gitu. Ya, jangan nyumpain biar hujan ini, biar jangan kagak hujan. Masalahnya repot. Kalau rebok saya ini bukan opik, saya tidak bisa nyopir mobil dari dulu, nggak bisa. Lutfi nggak bisa, nanti malah nggak nyampe mari, nyampenya Aminah dia. Begitu kan, ngeri-ngeri juga pakai motor. Kendala Isa di Bayoran ngaji susah kalau pakai mobil, parkir di mana, tantin repot, ngajarnya di gang Kendala. Begitu. Ada hadis dari Siti Asma binti Yazid radhiyallahu anha, Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam Sunanul Baihaqi. Kata Siti Asma, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, apa sabdanya? Yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid. Jadi nanti ini di akhirat, nanti kita nih kan bakalan mati. Bakalan mati apa meninggal? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Mati apa meninggal? Mati ya. Bakalan mati kita. Bahasa udah bagus-bagus mati. Bahasa Arab itu mati itu. Mati gitu. Bahasa lainnya maut. Iya mati itu. Maut. Ini kita mati semuanya. Ditiup tuh sangkakala oleh malaikat Israfil. Itu air laut kalau ditiup nguap ke darat. Orang kita nyebut apa? Laut mana aja tuh? Tsunami. Maka yang di pantai itu rumahnya pada lari-lari pengen selamat. Larinya kemana nih orang pantai ini? Ke gunung. Karena kan kalau gunung jauh dari laut, pengen nyelamatin diri. Dia gak tahu tuh gunung meletus.
gunung batunya pada muntah. Baru batuk aja Semeru kayak begitu, tuh batuk tuh. Mudah-mudahan nggak kena corona dia, batuk doang. Itu kayak begitu. Tuh nanti muntah tuh kalau kiamat, batu tuh. Maka yang di gunung pengen selamat, kemana larinya? Ke laut. Yang di gunung nyari selamat ke laut. Yang di laut nyari selamat ke gunung. Dia kagak tahu tuh. Itu hebohnya setengah mati. Itu kiamat. Kayak begitu. Orang pada mati semuanya. Enggak ada yang hidup barengan tuh. Enggak ada yang hidup, mati semuanya. Kiamat tuh datang. Kemudian itu 40 tahun berikutnya dihidupin lagi. Dihidupin lagi sama Allah. Di surat Yasin, ntar kalau ngaji tafsir Yasin bakal ketemu. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ditiup pada hidup. Yang pertama kali hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dari tulang ekor. Nih kita ada tulang ekornya, tulang tunggir. Itu dari situ tuh udah ada film. Si ini mukanya begini, si ini mukanya begini. Gampang, lebih gampang. Wong udah ada filmnya, tinggal masukin ke percetakan, keluar lagi. Dulu yang susah membuatnya. Itu bisa Allah. Apalagi udah ada filmnya, gampang. Maka 40 tahun berikutnya dihidupin. Hidup kita telanjang bulat. Kayak lahir. Ada nggak yang lahirnya pakai baju? Sama. Pada kulub ada nggak yang lahirnya udah sunat nih? Hah? Enggak. Sunat. Bawa sendal nggak lahirnya? Enggak. Sama. Kayak begitu udah kita lahir. Kita bangkit dari kubur. Digiring. Yang giring api. Jadi kalau kita kagak mau, dia kebakar. Tuh namanya kebangkitan dari kubur. Lalu digiring, dikumpulin di satu padang, namanya disebut padang mahsyar. Namanya padang mahsyar. Alamnya disebut alam mauqif. Ngapain diri ngantri nunggu bansos? Bukan. Ngantri nunggu peradilan diadakan oleh Allah. Berapa tahun dirinya? 3000 tahun. Duduk aja enggak ada tempat buat duduk. Pengen duduk tuh enggak ada. Saking apanya? Penuh orang dari Nabi Adam dikumpulin di situ oleh Allah. 3000 tahun dicuekin Tuhan, diadilin tidak, diputus bebas tidak. Disinilah abis ini namanya disebut ada syafaat yang orang sebut syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Ini nih kita jangan nih takut yang ngaji nih ada ustadz juga ceramah juga sambutan,
Kita jangan, moga kita semua dapat syafaatil uzma pada hari kiamat. Ndak ngerti ini, ndak ngerti. Syafaatul uzma itu syafaat umum. Jangan minta yang umum, yang khusus. Ini mau kagak minta juga dikasih. Jangan minta yang pasti. Yang pasti. Kalau minta mau yang belum tentu. Nah, syafaatul uzma nggak usah diminta, buang pasti. Orang kafir aja apa fungsinya syafaatul uzma? Untuk meredam murka Allah, biar cepat diadakan peradilan. Itu syafaatul uzma namanya. Kan dicuekin nama Tuhan 3000 tahun. Sebentar apa lama? Lama. Diri matahari tingginya semeter dari pala kita. Kira-kira panas enggak? Ini yang tingginya masih jutaan kilometer, enggak pakai sendal tuh jalan di aspal. Panas enggak? Kalau semeter? Oh iya tuh, tahu. Tadi bilangnya panas doang tadi. Semeter. Buminya dari perak. Buminya perak. Perak tuh lebih panas dibanding aspal. Enggak pakai sendal. 3000 tahun. Habis itu saya singkat nih. Ngapain ini? Panjang nih. Tapi nanti enggak ngaji ini kita. Kita kan mau ngaji ini. Setelah 3000 tahun ada namanya syafaatul uzma yang dimiliki oleh Nabi Muhammad doang. Kagak ada nabi yang lain. Ini siapa yang dapat keuntungan syafaatul uzma? Semua nabi, semua rasul, semua orang muslim, hatta orang kafir, hatta binatang dapat. Syafaatul uzma meredam murka Allah. Prosesnya begitu. Sudah tuh habis syafaatul uzma, buku catatan amal pada turun. Ada yang tangan kanan, ada tangan kiri, ada lewat punggung. Yang tangan kanan artinya bakalan masuk surga tanpa mampir. Kemana? Neraka. Kalau tangan kiri surga, tapi mampir dulu. Kemana? Kalau belakang punggung neraka tanpa surga. Habis itu kata Nabi, yukhsyarun nasu fi sa'idin wahid. Orang-orang dikumpulin nama Allah di satu lapangan, namanya padang mahsyar. Tadi udah ceritain urutannya kayak gitu. Habis itu Allah memaklumkan, mengumandangkan. Bahasa orang kita, orang teriak gitu. Kalau teriakan kasar. Memaklumkan. Kata Allah, ma'ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Orang kumpul banyak, ditanya, mana di antara yang hadir yang dulu kalau malam melek? Kalau malam melek, itu orang pada ngacung. Yang malamnya melek. Saya melek. Alhamdulillah dapat panggilan juga dari Allah. Enggak segitu doang. Mana yang dulu malamnya melek ibadah, yang tadi ngacung diem lagi. Gua kira melek doang, gua melek nonton bola, begitu. Dikata melek,
Enggak, melek ibadah. Malamnya yang tadinya ngacung banyak, ada yang melek pengen pipis doang tidur. Ada tadinya udah ngacung aja. Dulu yang di dunia malam sholat malam 2 rakaat. Pas dihitung-hitung jumlahnya dikit, enggak banyak. Yang malamnya melek enggak banyak. Jumlahnya segelintir orang. Maka Allah bilang ini masuk surga duluan. Enggak perlu bukunya diperiksa, sini bukunya. Masuk. Begitu. Kayaknya punya kenalan orang dalam. Punya kenalan. Kalau punya kenalan orang dalam langsung masuk. Belum vaksin juga bisa. Hah? Iya, wong punya orang dalam. Bagaimana kita nih biar punya orang dalam? Malamnya melek 2 rakaat. Kalau sebelum tidur 4. Kalau sebelum tidur 4. Kalau habis tidur dulu 2 nggak apa-apa. Jangan enggak. Biar apa? Biar masuk surga duluan, kagak pakan ditanya-tanya sama Allah. Yang malamnya tukang melek itu di akhiratnya nggak ditanya sama Allah. Jadi masuk surga lewat pintu VIP, VVIP. Udah enak. Nggak kudu ngantri diperiksa ini. Enggak. Dia punya jalur. Siapa tuh yang malamnya badannya jauh dari tempat tidur? Saya. Habis nonton bola? Bukan. Isyarat ibadah tahajud. Mana dulu orang yang di dunianya tahajud? Dikit yang ngacung. Silahkan masuk surga duluan. Dia dulu. Jumlahnya nggak banyak. Padahal isyarat Allah tuh udah. Allah tuh sayang sama kita. Malam pengen pipis, kita udah stres aja. Kayaknya gejala prostat nih. Tuh, buruk sangka ya, gejala prostat aja. Padahal bukan. Tuhan cobit kita. Bukan prostat. Cobit biar kita wudhu. Habis kencing tuh, cebok, wudhu, sholat, tidur lagi. Pengennya Tuhan begitu tuh. Pengennya Allah. Ini kagak. Pas pengen kencing, gejala prostat nih. Begitu. Boro dia sholat wudhu, kencing, cebok aja kagak. Siapa tuh yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Oke. Sholat malam 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak, nggak usah. 2 aja. Baca suratnya langganan. Apaan? Qul ya qulhu. Jalani barkah. SPBU kalau malam antriannya dikit, cepet diisi mobil kita. Malam tuh yang doa dikit, enak ngajuin proposal malam. Siang tinggal mungutin. Kalau malam tuh melek. Rahmat Allah banyak di malam. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqamam mahmudah.
Kalau malam bangunlah, sholat, pasti Allah bangkitkan pada kedudukan yang tinggi, masuk surga duluan tanpa perlu diperiksa interogasi ora ada. Enak nggak begitu? Malam bangun 2 rakaat, syukur-syukur kuat. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 100 rakaat, ada yang 300, macam-macam ulama. Terus kita kelasnya di 2 aja, 2 aja. Saya nggak kuat diri sambil duduk aja, begitu. Ambil duduk kurang kuat sholatnya, tidur miring nggak apa-apa. Cuma kalau tidur miring tertelentang lagi, merem lagi, sholat. Kemudian itu dalam sabda yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis wahyu yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ibunya Nabi Sulaiman bilang sama Nabi Sulaiman waktu muda, makanya kenapa Nabi Sulaiman kaya raya. Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman. Kunci lemari, yang lemari isinya duit semuanya, kuncinya doang diangkut 400 kontainer kagak keangkut. Kuncinya doang, kunci yang lemari isinya duit semua, 400 kontainer kagak keangkut. Saking apanya? Banyaknya duitnya. Apalagi kalau kunci lemari duit kita sama kelingking kiri, kangkut nggak? Ya dikit berarti. Nabi Sulaiman tuh kaya raya. Ini dulu emaknya bilang sama Nabi Sulaiman, bukan Sulaiman ini dari Tegal Nabi ini gitu. Tapi mau gak kaya raya dia. Gitu. Dibilang begini kata ibunya Nabi Sulaiman, ama Nabi Sulaiman dulu masih kecil, ya bunayya la tuksirin nauma billail. Anakku sayang Sulaiman, gitu. Begini, jangan banyak ngorok kalau malam, jangan banyak tidur malam. Malam itu panjang, jangan dipersingkat dengan tidur. Malam panjang, jangan dipersingkat dengan tidur. Siang itu terang, jangan dikotori dengan maksiat. Ibunya bilang begini, man, kan begitu ya, man. Kalau orang Sunda emon, eman, begitu. Ini panggilannya Pak Eman Sulaiman. Man, kalau malam jangan banyak ngorok. Ini kata maknya nih. Nabi Sulaiman nanya, emang apa mak? Begini man yuksirun nauma billail ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Yang malamnya tukang tidur, di akhiratnya bakalan sengsara. Yang malamnya tidur, di akhiratnya sengsara. Bangun ibadah, belum di akhirat udah seneng Nabi Sulaiman. Enggak ada nabi yang paling kaya sekaya Nabi Sulaiman. Kita ukur
aman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh rajin tahajud. Padahal kaya apa miskin? Kaya doang apa kaya banget? Banget. Tapi tahajudnya rajin. Itu orang kaya. Kalau kita udah kaya belum? Tahajudnya rajin enggak? Ora cocok. Lalu apa yang kita mau disetor sama Allah di akhirat? Bagaimana kalau Allah nanya sama kita, Udin, kalau namanya Udin, nih mohon maaf kalau ada yang namanya Udin nih, takut dikata ini nyinggung saya mulu, enggak, contoh doang. Habis apa lagi ya, Mamat, nggak, Udin aja dah, Udin. Lu ngapa enggak tahajud di dunia? Tuhan, saya kan miskin. Dijawab sama dia, lah miskin itu kudu ono yang kaya aja super sibuk perusahaannya banyak tahajud. Lu kan nganggur, mana lagi covid lagi. Begitu. Apalagi virus sekarang nih, yang banyak orang pada positif. Virus apa namanya? Omicron ya. Kalau Omicron mah positif. Umi dikelonin mulu. Positif enggak? Emang apa? Iya, Omicron. Begitu, positif Omicron. Itu begitu. Ngapa kamu tidak tahajud? Ngapa? Lalu jawaban kita apa? Lu kan nganggur, siang kongko-kongko doang, lah malam ngapain? Terus jawaban kita apa kira-kira? Itu dipersiapkan tuh jawaban tuh, ngadepin pertanyaan Allah. Timbang punya motor doang aja ngorok. No, Sulaiman hartanya banyak, tahajud. Begitu. Kalau dia mengorok wajar, duitnya banyak. Lah kan kita duit orang gablek, malam ngorok. Terus apa yang kita mau banggain hidup kita ini? Rugi. Wis biar kata 2 rakaat sholat, biar kata 2 rakaatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil jannah. Sholat 2 rakaat di kegelapan malam itu kekayaan besar daripada gudang perbendaharaan surga. Maka ibunya Nabi Sulaiman bilang, jangan banyak tidur kalau malam. Emang apa mak? Yang malamnya ngorok, di akhiratnya itu miskin. Maka Nabi Sulaiman rajin ibadah malam. Belum di akhirat udah kaya, gara-gara malamnya melek. Kalau kita enggak, nonton TV aja malam. Begitu. Juragan apa ya? Juragan empang. Apa aja dah, nonton. Mau ngapa gitu? Dah sholat 2 rakaat aja, nggak apa-apa. Syukur bisa lebih. Jangan nggak ibadah malam.
Ada orang tidur 20 tahun gak bangun-bangun. 20 tahun tidur 20 tahun nggak bangun-bangun. Tuh orang model begitu tuh orang baik apa orang nggak baik? Hah? Halo, ini speaker kurang kedengaran apa ya? Halo. Ada orang tidur 20 tahun nggak bangun-bangun. Tidur saking hobinya sama tidur 20 tahun nggak bangun-bangun. Tuh orang yang tidur sampai 20 tahun tuh kira-kira orang baik apa enggak baik? Hah? Enggak baiknya di mana? Hah? Tidur mulu 20 tahun. Ada nggak yang di tetangga kita yang tidur sampai 20 tahun? Hah? Nggak ada. Sehari semalam berapa jam? Hah? 24 jam. Buat tidur berapa jam? Buat tidur berapa jam? 8 jam. 8 jam. Buat tidur 8 jam. 24 dibagi 8 tuh berapa? 3. Hah? 3. Berarti 8 jam nih sepertiga. Bener nggak? Iya, bener. Sepertiga. Ada orang punya umur 60 tahun. Lalu mati. Umurnya 60 tahun. Lalu di umur 60 mati. Tidur 8 jam. 8 jam dikali 60. Berapa tahun tuh? Hah? Biar enggak puyeng saya mau sebut. Sehari semalam berapa jam? Buat tidur berapa? 8 jam ini namanya seperberapa nih? Sepertiga. 60 tahun umurnya mati. Tuh 60 tahun dipotong buat tidur 8 jam. 60 aja bagi 3. 20 apa? Tidur 20 tahun. Katanya kagak ada tadi. Hah? Ada enggak? Ada. Tadi bilang kagak ada. Tadi. Hah? Kagak ngitung-ngitung. Ya Allah. Maka 8 jam tuh dikali 60 tahun sama dengan 20 tahun. Nih kita hidup 60 tahun. Nih hidup 60. Nih malam seumpama umur kita 6, mati kita. Dipotong tuh buat tidur. Yang kagak ada ganjarannya. Kagak ada dosa wong tidur. Saudaranya mati, dompet diambil aja orang tahu. Bener nggak? Dipotong buat tidur berapa tahun? Hah? 20 tahun. Buat tidur doang 20 tahun. Itu kalau 8 jam tuh. Saya sih 12. Waduh parah. Parah. Ini kita 8 dulu nih. 8 jam. 20 tahun. 60 dipotong 20 tahun. Sisa berapa? Sisa 40 tahun.
sisanya 40 tahun dipotong umur baligh, kan kecil, belum ada catatan ganjaran dan dosa. Umur 15, 40 kurang 15 berapa tuh? 25 tahun. 25 tahun. Tuh 25 tahun tuh isinya merah sama hitam, banyak mananya? Iya. Untuk baca Quran sama nonton TV banyak mana? Begitu maksudnya merah sama hitam tuh. Gitu. Banyak mana? Udah begitu pengen surga, jauh. Man. Ya Allah. Kan nyisa 25 ini gelap. Remeng-remeng. Kongko. Tanya lagi mana temen lo lagi kongres. Ya Allah, udah kayak anggota dewan aja. Tanya lagi mana kongres. Di mana? Ono di Gardu. Kongko ora beres-beres. Kongres nggak jelas. Jadi kita ini apa yang mau disetor sama Allah? Kalau kita tidur sampai 8 jam, kata Imam Haddad mengutip kalamnya Imam Ghazali, Anda kudu tahu, kudu sadar, sehari semalam 24 jam. Bila Anda tidur 8 jam, maka Anda buat ngorok doang 20, itu kalau tidur 8 jam. Kalau tidurnya 12 jam buat ngorok 30 tahun. Ya Allah, sia-sia hidup, nggak manfaat. Tuh 20 tahun sia-sia, tidur mulu. Maka andai kita punya umur 60 tahun, kita buang begitu saja umur 20 tahun yang nggak ada gunanya, tinggal dikit. Kalaulah kita nggak ibadah, mau ngapain? Yang paling gede ganjarannya sholat malam. Nggak kuat, baca sholawat aja dah. Banyakin baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu. Mau tidur tuh, sampai tidur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Banyak ibadah. Kalau kita enggak sholat malam merugi. Emang di sana. Dan sholat malam tuh ganjarnya gede, kagak ada yang tahu. Kalau kita ngaji banyak yang tahu, kita sodako banyak yang tahu. Sholat malam nggak ada yang tahu. Maka malam itu kasih kesempatan duduk berdua dengan Allah, mumpung badan sehat. Kalau kita kencing mulu, alhamdulillah ya Allah, ini tandanya saya suruh sholat nih. Sholat lagi, tiduran pengen kencing, wudhu lagi, sholat lagi. Ayo aja. Emang gua mau nurut sama lu setan? Begitu, gua lawan. Begitu. Kayak begitu kita. Minimal 2 rakaat. Malam itu panjang, jangan dipersingkat dengan siang itu terang, bening, jangan dikeruhkan dengan maksiat. Ini hidup. Kita nggak usah terlalu banyak mikirin ini, mikirin itu, puyeng. Teman-teman kita lagi rame banget ngomongin ibu kota baru. Kita nggak usah. Kita ngaji, sholat, sholawat, udah itu aja. Kerja, puyeng. Kita ibadah,
buat bekal di akhirat. Penting kita ibadah. Jangan sampai kita tidak ibadah, karena itu bakal kita rugi di akhirat. Sedikit berlelah-lelah enggak apa-apa di alam dunia. Yang penting kita senang di akhirat. Tidur nanti dikubur istirahat. Jangan di dunia istirahat, di kubur istirahat. Kapan ibadahnya? Istirahat. Yang cakep. Kita di dunia ini kudu kerja. Kerja. Tapi bukan kata-kata doang. Kerja. Kalau begitu bisa utang banyak. Kalau begitu kita kudu ibadah. Jangan gak ibadah, rugi kalau kita gak ibadah. Sebisa kita, kalau bisa malam habis tidur tahajud dulu 2 rakaat. Kalau gak bisa sebelum tidur sholat berapa? 4 rakaat. Kuliah kulhu aja, surat langganan. Buat apa? Buat bebekal di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, mengisi nih hari-hari kita selama di alam dunia nih, biar kita bermanfaat. Umur kita singkat, jangan dipersingkat dengan pekerjaan yang kurang ada faedahnya. Allahumma waffiqna, moga Allah berikan taufik kepada kita semua mengerjakan hal-hal yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, seluruh doa silakan.